Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fahmi Mahendra dengan NPM 191063110133 akan mempresentasikan hadis toleransi dalam bertetangga. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Melalui hadis ini, Rasul menegaskan dua hal, yaitu pertama, tidak beriman seseorang yang tidak mencintai tetangganya. Yang kedua, tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis ini, dijelaskan bahwa menghormati dan mencintai tetangga merupakan sebagian tanda keimanan kita. Hal ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini ada 3 perkara yang didasarkan atas keimanan kepada Allah dan hari akhir, yakni 1. Memuliakan tamu. Lalu kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah berbicara baik atau diam. Hadis di atas itu, pembahasan ini secara khusus tidak membicarakan tentang toleransi, akan tetapi jika melihat konteks hadis ini secara umum, kita dianjurkan pula untuk memuliakannya, menghormati orang lain, baik sesama muslim atau non-muslim. Masing-masing kita ini punya hak dan kewajiban. Hak asasi manusia harus dihormati. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Perilaku yang mencerminkan toleransi sesuai Quran Surat Al-Kafirun. Islam menggariskan bahwa tasamun atau toleransi atau tenggang rasa kepada penganut selain Islam boleh saja, asalkan tidak dalam masalah akidah dan ibadah. Hal ini jelas sekali diungkapkan dalam Quran Surat Al-Kafirun. Lalu terdapat riwayat lain yang semakna, yaitu dari Abu Syurai radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, seseorang tidak beriman. Demi Allah, seorang tidak beriman. Demi Allah, seorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari bawaidnya atau kejahatannya. Syekh Ibnu Ismail menjelaskan bahwa maksudnya culas, khianat, zolim, dan jahat. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Hadis ini juga dalil larangan menjahati tetangga, baik dengan perkataan atau perbuatan. Dalam bentuk perkataan, yaitu tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Beliau juga berkata, jadi haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin. Dalam artian, ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin. Dalam masalah ini, Syekh Syaroi Riyadhis Shalihin. Hadis di atas juga merupakan peringatan Rasulullah SAW agar menghormati tetangga dan saudaranya sekaligus mencintainya. Untuk mewujudkan kecintaan tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah misalnya tidak mengganggu tetangga waktu istirahat, lalu tidak mengganggu hak milik orang lain, lalu ada tidak mengintip kamar atau rumah tetangga, terus tidak iri hati bila tetangga memiliki sesuatu yang kita tidak punya, lalu tidak mencampuri urusan tetangga,
tidak sombong dan tidak angkuh dengan tetangga, dan tidak berperilaku yang membuat tetangga menjadi antisipasi. Dan pasti banyak lagi riwayat hadis yang menjelaskan tentang bertetangga. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas adalah dari sekian banyaknya hadis tentang tetangga, dapat kita ambil makna bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita harus memiliki rasa toleransi. Dalam bertoleransi di sini bisa kita lihat bahwa sesama tetangga pun kita harus memiliki sikap toleransi tersebut. Apapun rasnya, agamanya, warna kulitnya, kita sebagai umat muslim harus memperlakukan mereka sama seperti yang sudah Rasulullah ajarkan tentang bagaimana cara bertetangga yang baik. Bahkan demi menjaga hak dan kehormatan tetangga, Al-Hasan tidak mempermasalahkan memberikan daging kurban kepada tetangga yang non-muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Dan banyak juga manfaat dari sikap toleransi, seperti mencegah perpecahan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.